Assalamualaikum teman-teman. Kami dari Poltekkes Aisyah Banten, diantaranya ada Dewi Julianti, Husnul Khotimah, dan Yulifa. Kami akan memberikan penyuluhan tentang HIV/AIDS, vaginalis bakterialis, dan chlamydia vaginalis. Selamat menyaksikan. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punten, sebelumnya kami mengganggu waktu istirahat atau jalan-jalan sore di suasana sore ini. Jadi di sini saya perkenalkan terlebih dahulu. Kami dari Poltekkes Aisyah Banten ingin memberikan sedikit materi. Saya Husnul Khotimah dari D3 Kebidanan tingkat 3 atau semester 5. Saya Yulifa dan Saya Dewi Julianti tingkat 3 Kebidanan. di sini kami sharing aja Bu ya, takut Ibu punya pendapat atau pengetahuan yang lebih dari kami, maka nanti kita sharingin aja. Nah, Ibu, di sini kami akan membahas tentang penyakit menular seksual atau kadang disebut juga infeksi menular seksual. Ibu-ibu ada yang udah pernah dengar sebelumnya? Dengar. Gimana tuh Bu tentang penyakit menular seksual? Menular seksual itu yang berhubungan selain satu orang. Betul Bu. Jadi bisa disebabkan karena berganti-ganti pasangan. Di sini ada beberapa judul. Yang pertama tentang HIV/AIDS. Nah, ada yang pernah dengar nggak Bu Ya, tentang dengar. HIV/AIDS? Ada tamu. Itu yaitu HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus HIV ini menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita ini melemah, ibu-ibu. Jadi melemahkan kemampuan tubuh kita ketika untuk melawan infeksi dan penyakit ini. Nah, dan AIDS ini tahap akhir ketika virus HIV sudah menyerang tubuh kita, lalu saat itu tubuh kita tidak bisa mengurangi atau melawan virus ini, jadi itu dinamakan AIDS. AIDS itu tahap terakhir. Jadi HIV itu awal dari penyerangan virus HIV ini. Setelah itu ada tahap-tahapnya akan menjadi AIDS. Nah, di sini ada penularannya, Bu. Penularannya apa aja, Bu nih? Di sini ada seks bebas. Jadi seks bebas ini akan menyebabkan HIV/AIDS. Yang kedua ini menggunakan jarum suntik bergantian. Jadi kalau misalkan ibu menemukan pada saat periksa ke dokter atau bidan atau di rumah sakit, kalau melihat pasien atau bidan atau perawat menggunakan jarum suntik bergantian, itu tidak boleh ya Bu ya, karena takutnya setelah pada saat menyuntikkan yang pertama takut terkena penyakit HIV. Kita tidak tahu ya Bu ya. Yang selanjutnya itu transfusi darah pengidap HIV. Banyak orang yang transfusi darah dari, misalkan ibu melahirkan kekurangan darah, biasa di transfusi darah ya Bu ya. Kita tidak tahu orang yang mentransfusi darah ini apakah punya penyakit HIV atau tidak. Jadi itu harus lebih diperhatikan ya Bu. Yang selanjutnya itu ibu ke anak selama kehamilan. Misalkan ibunya ini terkena penyakit HIV, kemungkinan besar itu bisa menularkan ke janin anaknya ya Bu. Nah, di sini ada perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Ada 3 tahap yang tadi saya sudah menjelaskan itu. Yang tahap pertama ini 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan ini Bu, misalkan kita awal terkena penyakit HIV ini, awalnya kita tidak tahu, misalkan Nggak sadar. ya tidak sadar, karena kita misalkan sering seks bebas atau berganti-ganti pasangan.
lebih dari 3 orang atau 2 orang. Itu awalnya itu 3 sampai 6 bulan ini awal terkena penyakit HIV. Misalkan awalnya ini gejalanya ini seperti flu, demam, kitanya kelelahan. Nah, itu bisa mencapai 1 sampai 2 bulan awal gejalanya itu ya Bu ya. Nah, di sini ada 5 sampai 10 tahun Bu. 5 sampai 10 tahun ini tidak ada gejala apapun. Jadi semua orang itu kita tidak tahu terkena penyakit HIV atau tidak. Jadi tidak ketahuan kalau dia mengidap penyakit HIV Bu. Jadi Harus hati-hati. iya, harus hati-hati. Tidak ada gejala ya Bu ya, di tahap kedua ini HIV itu tidak ada gejala menular. Nah, di tahap ketiga ini AIDS Bu. AIDS yang tadi itu awal di tahap pertama dan tahap kedua ini sudah terserang penyakit atau virus HIV. Nah, dan yang ketiga ini AIDS itu tahap akhir. Ketika kita sudah terserang penyakit HIV, nah tubuh kita tidak bisa menolak atau tidak bisa melawan virus masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau udah di tahap akhir itu sulit atau kitanya itu sering terkena penyakit-penyakit yang dari luar, misalkan kayak penyakit lain kayak misalkan tipes atau udah masuk kalau misalkan udah terkena penyakit HIV. AIDS itu yang tahap terakhir. Nah, itu melalui apa aja sih Bu? Melalui HIV itu terserang melalui cairan vagina, ya cairan kayak yang itu dari perempuan. Misalkan dari prianya air mani. Kalau dari ibu ke anak bisa ya Bu, dari darah, dari yang selanjutnya itu pencegahan. Di sini ada A sampai E. A yaitu abstinensi, tidak seks bebas. Jadi pencegahan yang A ini ibu-ibu atau teteh-teteh, jadi jangan seks bebas. Kita harus setia pada pasangan kita. Yang kedua yang B, setia pada pasangan kita. Setia pada pasangan kita hanya pasangan kita saja, jangan berganti-ganti pasangan ya Bu ya. Yang C, memakai kondom Bu. Gunakan kondom kalau misalkan kita udah tahu nih HIV AIDS itu akan menyebabkan kalau berganti-ganti pasangan akan menyebabkan virus itu masuk ke dalam, menular dengan mudah ya Bu. Jadi kita tidak tahu pasangan kita itu sering berganti pasangan atau tidak, lebih baik menggunakan kondom. Yang D, hindari bergantian jarum yang tadi sudah dijelaskan. Kalau misalkan ada yang memakai narkoba atau apa, biasanya disuntikan narkoba suntik itu ya, itu biasanya ganti-gantian Bu. Nah, itu tidak tahu kita anak pertama ini, orang pertama ini terkena penyakit HIV atau tidak. Jadi jangan hindari berganti-gantian untuk menggunakan jarum suntik ya Bu ya. Yang ketiga, edukasi dapat pendidikan kesehatan. Nah, kita itu di sini juga mendapatkan pendidikan kesehatan atau mendapatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS. Jadi udah tahu ya ibu-ibu ya, HIV/AIDS itu kayak gimana, menyebabkan apa, menyerangnya lewat apa, pencegahannya kayak gimana. Jadi hindari ya Bu. Nah, di sini ada gejala-gejala itu Bu. Nah, di sini 5 sampai 10 tahun pertama itu tidak ada gejala. Yang tadi itu yang tahap 1 sampai 2. Yang kedua ini tidak ada gejala ya Bu ya. Yang tahap pertama, jadi kita misalkan yang udah terkena penyakit HIV itu tahap pertama itu gejalanya kayak flu, demam, kelelahan, ototnya itu pada sakit. Itu tahap pertama itu 1 sampai 2 bulan itu bisa terkena kayak itu gejalanya ya Bu ya, tanda-tanda. Yang kedua itu tadi tidak ada gejala, jadi kita tidak tahu. Yang selanjutnya itu AIDS. Nah, AIDS itu bisa lebih parah Bu, lebih parah, bisa lebih terserang penyakitnya mudah gitu. Jadi susah untuk melawan. Jadi lebih baiknya kalau sudah mengetahui kita udah berganti pasangan, udah lebih dari 3 orang
lebih baik kita konsul kalau misalkan merasa punya gejala yang tadi sudah disebutkan kayak demam, flu, terus kurang makan. Nah, itu bisa konsul sama bidan atau ke rumah sakit, ke dokter ya Bu ya, kayak gini kita mempunyai gejala ini gitu ya Bu. Nah, dan tahap terakhir itu bisa menyebabkan sampai meninggal ya Teh ya. Masih tambahan tentang HIV AIDS ini kan tadi HIV AIDS bisa melalui sperma atau dari vagina berhubungan seksual, jarum suntik, transfusi darah, bisa juga dari ibu ke anaknya. Jadi ditekankan juga Bu bahwasannya kalau sekedar salaman jabat tangan itu nggak menularkan HIV. Jadi kalau misalkan bertemu sama orang yang kena HIV takut kena HIV gitu kan, saya nggak mau mendekat, nggak mau jabat tangan, sebenarnya tidak gitu. Untuk pejabat tangan ataupun sekedar berdekatan itu tidak apa-apa Bu. Tuh. Nah, misalkan kalau gigit nyamuk juga, misalkan Nyamuk satu dari orang HIV. dari yang kena kegigit nyamuk ke orang lain itu tidak menyebabkannya Bu ya. Tapi jadi kalau nemu orang yang kena HIV jangan terlalu dijauhin, Jauhin. diskriminasi. Soalnya yang kena HIV juga biasanya membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar. Materi kedua ada tentang di sini bakterial vaginosis, mungkin agak asing Bu ya. Tapi dari katanya aja bakterial vaginosis. Berarti otomatis vagina yang terserang bakteri gitu. Di sini ada pengertiannya. Vaginiosis bacterialis adalah infeksi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan flora normal di dalam vagina. Jadi sebenarnya di dalam vagina itu ada bakteri yang baik dan juga ada bakteri yang buruk. Kalau misalkan udah kena ini berarti udah nggak seimbang antara yang baik dan yang buruknya, terlalu banyak yang buruk. Langsung ke gejalanya Bu, gejala utamanya yaitu keputihan. Keputihan tersebut memiliki tekstur yang encer, keputih, jadi putihnya itu bukan putih bening kayak putih kapas kempal gitu. Ada juga yang agak keabu-abuan, yang agak kehijauan. Dari baunya juga beda, biasanya baunya itu agak amis. Terus gejalanya juga sakit ketika melakukan atau setelah hubungan seksual Bu. Tuh. Di sini penyebabnya adanya pertumbuhan berlebih dari bakteri tertentu tadi itu. Jadi bakterinya itu nggak seimbang antara bakteri baik dan bakteri buruk, itu lebih tinggi yang buruknya. Pencegahannya seperti apa? Gunakan celana dalam yang berbahan katun, jadi yang nyeret gitu kan Bu. Kemudian mencuci celana dalam menggunakan sabun cuci dengan kandungan kimia yang, jangan menggunakan kandungan kimia yang keras. Atau kan biasanya kadang kita sebagai wanita pakai sabun inilah, sebenarnya kurang baik kalau misalkan nggak pakai anjuran dokter. Tidak berganti-ganti pasangan, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, karena ini kan penyakitnya sejenis ya, HIV sama bakteri ini sebenarnya sejenis gitu. Jadi ya sebenarnya sama sih Bu, pencegahannya harus setia kepada pasangan. Kemudian kalau misalkan kita mencurigai pasangan kita, misalkan wah pasangan kita maaf suka jajan atau gimana gitu, baiknya amannya kita menggunakan kondom gitu ya. Nah, saya mau jajan di sini. jajan tanda kutip ya Bu ya. Kemudian Jajan. kapan sih gitu kan ketika ibu-ibu harus ke bidan atau ke dokter, yaitu ketika ibu-ibu merasakan sesuatu yang beda, misalkan yang keputihannya tadi ngerasa nggak normal, kemudian saat melakukan hubungan seksual ngerasa sakit gitu, ibu jangan malu gitu kan, jangan risih, jangan segan untuk datang ke tenaga kesehatan. Rumah sakitnya enak. Mungkin cukup itu ya, lanjut materi ketiga. Yang materi keempat ya Dut? Keempat makan. Ya, di sini chlamydia vaginalis. Sebelumnya ibu-ibu ada yang udah tahu belum chlamydia vaginalis itu apa? Ya. Nah, jadi di sini masih berhubungan dengan penyakit-penyakit seksual yang tadi Macam-macam ya. dijelaskan ya Bu. Jadi yang kena penyakit chlamydia vaginalis ini karena emang dulunya juga saya udah kena penyakit PMS juga gitu Bu. Nah, di sini chlamydia adalah suatu penyakit menular seksual yang ditularkan
Di sini juga kaum wanita bisa menyerang ke kaum wanita maupun pria. Dan juga lebih rentan kepada wanita usia muda di bawah 18 tahun yang sering melakukan aktivitas seksual. Nah, ibu-ibu udah tahu belum penyebabnya apa sih, Bu? Kalau yang masih gadis, tak ada kayak keputihan kayak gitu bagaimana? Kalau keputihannya, keputihan yang bagaimana, Bu? Ya misalnya buat salahnya bolong-bolong gitu. Kalau ini Bu, kalau misalkan yang masih muda gitu kan, nggak pernah melakukan hubungan seksual, masih gadis gitu, masih perawan. Kalau itu bukan berarti PMS nih Bu ya, soalnya kan, tapi intinya kelainan di vagina, Ya jadi kayak bakteri gitu. bakteri juga gitu. Saya Jadi pernah harus juga gitu. Oh. Kayak sobek. Tahu siapa itu? gadis. Sekarang mah enggak apa. Ya karena emang ada keputihan normal dan juga Iya, ada yang yang keputihan abnormal. tidak Ada kuning-kuning gitu ya. Iya Bu, kadang. hijauan Hijauan ya gitu. itu nggak baik ya Bu, kalau udah kekuningan udah ke hijauan. Atau warnanya putih pekat kayak putih susu atau kapas gitu. Kapas. Nah, di sini ada penyebab-penyebabnya, penyebab-penyebab dari chlamydia, yaitu yang pertama pernah mengidap penyakit menular seksual. Jadi orang yang dulunya pernah kena penyakit PMS, penyakit menular seksual itu rentan terkena penyakit chlamydia. Kayak nyambung-nyambung gitu penyakitnya Bu, karena emang Jadi cepat lebih rentan terkena penyakit chlamydia ini. Nah, terus ini memiliki lebih dari satu pasangan seksual atau berganti-ganti pasangan. Kemudian berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom dan aktif secara seksual sebelum usia 18 tahun. Di sini juga ada gejala salah satu pada wanita dan pria. Yang pertama, keputihan yang sangat bau. Nah, di sini jika keputihan itu bau, berarti itu keputihan yang abnormal. Terus rasa terbakar ketika buang air kecil, keluar cairan dari penis, dan luka di penis terasa gatal atau terbakar. Nah, di sini juga ada pencegahannya, yaitu menggunakan kondom saat berhubungan seksual, tidak berbagi menggunakan mainan seksual, membatasi pasangan seksual atau setia dengan satu orang pasangan saja, dan dianjurkan melakukan pemeriksaan secara rutin. Jadi di sini juga kadang ada ya Bu ya yang ibu di sini tahu mainan seks nggak Bu? Terong. Nah itu juga bisa kalau misalkan kita berbagi campur-campur gitu, mainan seks itu bisa menyebabkan penyakit chlamydia. Nggak beli terong Nggak jadi. Enggak ya, mendingan beli yang gede. Ayam beli begitu mahal. Ibu mungkin materinya cukup itu ya, materinya kan agak emang agak gimana gitu, cuma emang harus kita ketahui gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu atau teteh-teteh? Enggak ada. Hanya mak, saya masih gadis masih perawan nih. Lu megang terong terus. punya dikasih kertasnya yang lain. Dari ibu-ibu yang lainnya Bu, Tapi nanya tadi paham. Udah paham. cukup paham tentang keputihan yang abnormal segala macam Iya, ya. Jadi jahat. Ibu kalau udah paham berarti Bagus ya kan. bisa nanya balik nih Bu ya. Yang tentang apa dulu nih? HIV ya. HIV itu bisa nular dari apa aja Bu? Hubungan seksual. Dari jarum suntik. Nah betul Bu, apalagi Bu? Dari Dari darah. darah. Satu lagi Bu. Dari apa? Anak tadi ya. Oh iya, dari ibu hamil ke anaknya. Mantap Bu. Tentang apa lagi ya? Tentang yang tadi kedua Bu. Bakterialis vaginosis. Itu ciri-cirinya kayak gimana Bu? Gatel, Gatel, bau, apa lagi Bu? Itu itunya apa keputihan yang kuning ya? Kuning. Bau Warna amis. hijau, bau amis. Terus dalam berhubungan seksual sakit nggak Bu biasanya? Sakit. Nah, Pintar kan ibunya. yang ketiga Bu, pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Kan dari semua penyakit menular seksual yang kami jelaskan ada 3 itu ya, sebenarnya pencegahannya ya hampir sama gitu kan. Kira-kira apa aja Bu? Jauhin berganti pasangan. Hampir sama kayak tadi Bu. Tapi apa sih? Ini ya
hati-hati sama jarum suntik, pemakaian jarum suntik. Iya Bu. Gatal. Kalau di rumah sakit, kalau misalkan di kesehatan jangan mau kalau jarum suntiknya digabung-gabung. Kita kan nggak tahu dianya punya penyakit apa. Kemudian apa lagi ya? Cukup. Pertanyaannya Ibu udah paham di sini ya? Jadi kesimpulannya ini kita harus menjaga atau memperhatikan pasangan kita di luar atau di luar sana main pasangan atau tidak gitu. Suami kita setia nggak sih Bu Setia sama enggak kita? sama kita gitu. Pasang bayi intinya itu ya Bu. Jadi harus memperhatikan ya Bu ya, hati-hati kalau misalkan ada tanda-tanda Iya, baik. ada tanda HIV, AIDS atau chlamydia vaginalis atau vagina bakterialis tadi itu tiga-tiganya materi yang sudah kita sampaikan itu boleh Ibu konsul atau datang ke rumah sakit itu ya Bu ya. Iya Bu, terus kita juga harus menjaga benar-benar alat vital kita atau alat reproduksi kita harus benar-benar dijaga gitu kan. Harus selalu dalam keadaan bersih dan kering, jangan sampai lembab ibu-ibu gitu kan. Jadi ketika habis pipis misalkan biasanya udah biarin aja lembab, padahal nggak boleh Bu. Jadi harus pakai tisu ya atau dilap dulu gitu kan. Gimana caranya supaya nggak lembab giginya. Mungkin cukup ya ibu-ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami mohon maaf dengan segala kekurangan kami karena kami juga masih belajar. Kurang lebihnya kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.